A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, Islam, dan nikmat yang tiada taranya, yaitu nikmat kesehatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga membawa kita ke jalan yang benar. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya mengenai menjaga ukhuwah dalam pandangan Islam. Secara definisi, pengertian ukhuwah Islamiyah diartikan sebagai hubungan persaudaraan antara sesama muslim di seluruh dunia tanpa melihat perbedaan kulit, suku, bahasa, dan kewarganegaraan. Unsur terpenting dalam sebuah ukhuwah Islamiyah yaitu kesamaan keyakinan atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ikatan keimanan ini bahkan lebih kuat dibandingkan ikatan darah. Salah satu bab yang juga menjadi bagian penting dari ajaran agama kita ini adalah tentang persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah berasal dari bahasa Arab yang masdarnya adalah akhu atau saudara. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhawaykum wattaqullahu la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ukhuwah Islamiyah ini sangat berkaitan dengan persaudaraan dan membangun silaturahmi. Tujuan ukhuwah Islamiyah tak lain adalah membangun kerukunan sesama umat, dan membangun ukhuwah Islamiyah ini adalah sikap yang harus dimiliki setiap umat Islam. Maka yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita semua bersaudara? Jawabannya adalah yang pertama, karena kita semua berasal dari sumber yang sama, dari keturunan yang sama, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Lalu yang kedua, karena kita adalah makhluk sosial yang selalu bergantung kepada orang lain. Mengapa kita bisa lahir ke dunia ini? Bagaimana proses kita dilahirkan? Bukankah di situ ada peran ayah, ibu, dan bidan atau dokter yang membantu persalinan kita? Siapa yang memberikan kita biaya pendidikan dan biaya hidup saat kita kecil dahulu? Dan kelak ketika kita wafat, akankah kita bisa mengurus diri kita sendiri? Pastinya tidak. Karena kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, selain bermanfaat bagi sesama manusia, menjalin ukhuwah Islamiyah adalah bentuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Membangun ukhuwah Islamiyah adalah anjuran yang tertuang dalam ayat Al-Qur'an dan hadis. Nah, dapat disimpulkan betapa pentingnya persaudaraan dalam Islam. Bahkan, sejarah telah membuktikan bahwa sebelum turun syariat pemindahan kiblat, sebelum turun syariat puasa Ramadan, zakat, dan jihad, Nabi terlebih dahulu mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansor. Nabi mentakinkan mereka semua di awal-awal kedatangan baginda di Madinah Al-Munawwarah. Mereka berasal dari kota yang berbeda dengan latar belakang profesi yang berbeda dan banyak perbedaan-perbedaan lainnya, namun perbedaan-perbedaan itu tidak menghalangi mereka untuk dapat bersaudara. Rasulullah SAW juga bersabda, yang dimana artinya, tidak beriman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ukhuwah Islamiyah ini adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Di dalam Al-Quran sudah banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah ini. Dan dapat kita simpulkan bahwa di dalam kitab suci ini memperkenalkan paling tidak 4 macam
persaudaraan. Yang pertama ada ukhuwah ubudiyah, atau saudara sesama makhluk dan sama-sama tunduk kepada Allah. Yang kedua, ukhuwah ihsaniyah atau basyariyah. Dalam arti, seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Rasulullah SAW juga menekankan lewat sabda yaitu, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Lalu yang terakhir ada ukhuwah fi din al-Islam, persaudaraan antar sesama muslim sebagaimana sabda Rasulullah yaitu, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah wafatku. Nah, ukhuwah Islamiyah sendiri menunjukkan jalan yang dapat ditempuh untuk membangun komunikasi di satu sisi dan di sisi lainnya. Ia juga memberikan semangat baru untuk sekaligus melaksanakan ajaran sesuai dengan petunjuk Al-Quran serta teladan dari para nabi dan rasulnya. Lalu ada dua hal penting dalam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, apabila salah satu dari anggota badan itu sakit, maka anggota lainnya pun ikut sakit. Lalu yang kedua, persaudaraan Islam yang dianalogikan sebagai bangunan yang kuat yang antara masing-masing pilar dan komponen dalam bangunan tersebut saling memberikan fungsi untuk memperkuatkan dan memperkokoh. Nah, dalam upaya mewujudkan ukhuwah ini, ada beberapa hal yang perlu kita bina bersama, yaitu yang pertama, bersikap husnuzon di antara kita. Selama ini lebih sering kita menggunakan prasangka dan praduga dan sering tidak menggunakan akal sehat, sehingga kita sering terperosok pada sikap suuzon kepada sesama muslim. Bila sikap ini dibiarkan, maka akan berkembang sikap a priori, sulit menaruh kepercayaan walaupun kepada orang seiman. Oleh karenanya, Allah melarang sifat tersebut. Lalu yang kedua, berpeganglah kita semua pada tali Allah secara kafah. Dalam pergaulan hendaknya berpedoman dan mengacu kepada syariat Islam. Bersikaplah sebagai seorang pemaaf, sikap yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, laksanakanlah hak dan kewajiban kita sebagai muslim dalam kehidupan bermasyarakat seperti tercantum dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, yaitu yang artinya, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu yang pertama, menjawab salam, menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, mendoakan orang yang bersin jika mengucapkan alhamdulillah dengan ucapan yarhamukumullah. Yang keempat, jaga dan perbanyaklah ikatan tali silaturahmi kepada para saudara kita. Dan yang terakhir, tumbuhkanlah sikap saling percaya dan hendaklah kita selalu percaya kepada kemampuan saudara untuk membina, mendidik, dan memimpin para jamaahnya. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan perihal apapun yang telah saya lontarkan dari ucapan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.